Oke, hari ini kita bakal menyelami kisah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah awal Islam. Seorang pria yang hidupnya itu, perpaduan antara kesetiaan yang luar biasa, keberanian yang melegenda, dan sebuah konflik tragis yang pada akhirnya ikut membentuk masa depan umat Islam. Kita mulai dari julukan yang satu ini. Orang pertama yang menghunus pedangnya demi Allah. Kalimat ini singkat tapi benar-benar menangkap esensi dari Zubair bin Awam. Seluruh hidupnya itu seakan-akan didorong oleh pengabdian yang berapi-api dan sifatnya yang sangat protektif. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama sosok yang dapat gelar Hawari atau murid setianya Nabi Muhammad. Tapi, siapa sih sebenarnya sosok di balik gelar yang sangat terhormat ini? Nah, bisa kita lihat di sini, Zubair itu bukan cuma sekedar pengikut biasa. Dia itu orang dalam banget, terjalin erat di lingkaran terdekat Nabi. Coba kita lihat, dia keponakan istri Nabi, Khadijah. Dia juga putra dari bibi Nabi, Sofiyah. Terus, dia menikah dengan Asma, putrinya Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi. Jadi posisinya ini benar-benar menempatkan dia sebagai salah satu pemimpin utama di antara para sahabat. Oke, sekarang mari kita lihat momen-momen penting yang membentuk pengabdiannya yang luar biasa ini. Kita mulai dari awal banget, dari hari-hari pertamanya masuk Islam. Bayangin dia itu orang keempat atau kelima yang memeluk Islam. Dan usianya masih remaja banget, sekitar 12 atau 15 tahun. Dia ngambil keputusan besar yang mengubah hidupnya ini di tengah masyarakat yang sangat memusuhi keyakinan baru ini. Nah, di sini kita lihat ada dua kekuatan besar yang membentuk karakternya sejak dini. Di satu sisi, ada ibunya yang tegas banget yang menanamkan keberanian baja dalam dirinya. Tapi di sisi lain, justru pamannya sendiri yang menyiksanya dengan brutal buat muji keyakinannya. Dia digulung di dalam tikar terus diasapi. Sebuah siksaan yang tujuannya buat menghancurkan tekadnya. Dan inilah jawabannya terhadap semua siksaan itu. Bahkan sebagai seorang remaja yang menghadapi penderitaan luar biasa, dia nunjukin keteguhan hati yang kelak jadi ciri khasnya. Imannya nggak goyah sama sekali. Ini nih salah satu momen paling ikonik dalam hidupnya. Waktu dengar desas-desus Nabi dalam bahaya, reaksi pertamanya bukan takut, tapi marah besar. Dia langsung ambil pedangnya, siap ngelawan seluruh Mekah sendirian. Waktu Nabi menemukannya, beliau begitu tersentuh sama kesetiaan yang murni ini. Sampai-sampai beliau mendoakan secara khusus untuk Zubair dan pedangnya. Dari sinilah julukannya berasal. Keberanian yang ditempa sejak remaja ini nantinya jadi legenda di medan perang. Disinilah keberanian Zubair benar-benar bersinar. Kehadiran Zubair di medan perang itu saking ikoniknya, sampai diriwayatkan bahwa bala bantuan ilahi yang turun membantu kaum muslimin itu meniru penampilannya, lengkap dengan serban kuning khasnya. Dia udah jadi simbol keberanian di medan laga. Dan keberaniannya bukan cuma soal penampilan loh. Waktu pertempuran Khaybar, saat jagoan musuh maju menantang duel, Zubair nggak ragu sama sekali. Dia maju 1 lawan 1 dan di situ dia menunjukkan keahliannya sebagai pejuang hebat yang akhirnya mengamankan kemenangan penting bagi pasukannya. Nah, ini dia. Ini adalah kesaksian paling pamungkas, bukan dari sejarawan tapi langsung dari lisan Nabi sendiri. Dengan menyebut Zubair sebagai Hawari atau murid setianya, Nabi menegaskan peran Zubair sebagai pelindung, orang kepercayaan dan pengikutnya yang paling berdedikasi. Tapi disinilah ceritanya jadi rumit dan jujur aja, tragis. Kisah kesetiaan ini bakal mengarah ke salah satu momen paling kelam dan paling menyakitkan dalam sejarah awal Islam. Oke, biar kita semua paham konteksnya, ada yang namanya Perang Jamal. Perang ini meletus setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Ini bukan perang antara iman dan kekafiran. Ini adalah sebuah fitnah, sebuah ujian besar, di mana para sahabat Nabi sendiri saling berhadapan. Dua sepupu dan sahabat dekat, Zubair dan Ali, tiba-tiba berada di kubu yang berlawanan. Dan yang bikin situasi ini makin menyayat hati adalah adanya nubuatan ini. Bertahun-tahun sebelumnya, Nabi udah pernah meramalkan momen mengerikan ini kepada Zubair. Sebuah peringatan yang sepertinya terlupakan seiring berjalannya waktu. Bayangin pemandangannya. Dua pasukan udah siap tempur. Ali dan Zubair ketemu di tengah-tengah. Tapi Ali nggak ngajak berantem. Dia justru dengan lembut mengingatkan Zubair tentang kata-kata Nabi di masa lalu. Nubuatan yang terlupakan itu. Ini momen yang sangat emosional dan kuat. Dampaknya luar biasa. Buat Zubair, kesetiaannya pada perkataan Nabi itu di atas segalanya.
Begitu dia teringat, nggak ada keraguan lagi. Dia langsung putar balik dan meninggalkan pertempuran. Dia menolak untuk jadi bagian dari sesuatu yang sekarang dia yakini sebagai sebuah ketidakadilan. Sayangnya, meskipun dia udah memilih buat mundur dari pertempuran, Zubair tetap nggak bisa lepas dari konsekuensi tragis perang saudara ini. Ini bagian yang paling menyedihkan dari ceritanya. Dia tidak gugur di medan perang sebagai seorang pejuang. Sebaliknya, dia dibunuh secara licik oleh seorang oportunis saat sedang sholat, justru setelah membuat keputusan berprinsip untuk tidak berperang. Pembunuhnya, dengan naifnya, membawa pedang Zubair kepada Ali, berharap dapat pujian atau hadiah. Reaksi Ali nunjukin betapa dalamnya ikatan di antara mereka. Dia nggak merasa menang, sama sekali, dia justru hancur. Saat melihat pedang sepupunya itu, dia menangis dan mengutuk si pembunuh dengan keras. Dukanya menunjukkan betapa dalam tragedi perang saudara ini. Pada akhirnya, resolusi kisah Zubair itu bukan ditemukan di medan perang dunia, tapi dalam janji Nabi. Terlepas dari akhir hidupnya yang tragis dan rumitnya perang saudara, statusnya di sorga sebagai tetangga Nabi itu udah dijamin bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kisah Zubair bin Awam ini bukan cerita hitam putih tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah kisah tentang bagaimana kesetiaan yang mendalam dan prinsip yang kuat bisa mengarah pada hasil yang sangat tragis. Dan ini memaksa kita untuk merenungkan betapa rumitnya sifat konflik manusia.